saja sih anggota-anggota dari kelompok 2? Yaitu yang pertama kali ada Ceni Handini, kemudian ada Muhammad Alfari, selanjutnya saya sendiri yaitu Tia Saudita, kemudian ada Iqmal Saifuga Pratiwi, dan yang terakhir itu adalah Anissa Tri Febrianti. Baiklah, di bincang-bincang kelompok 2 kali ini kita akan membahas bagaimana sih permasalahan kondisi literasi digital yang rendah, khususnya di Kota Tanjung Pinang, yang berkaitan dengan perumusan masalah kebijakan dari permasalahan tersebut. Perkembangan teknologi digital yang semakin cepat menyebabkan terjadinya disrupsi teknologi terutama di dalam kehidupan masyarakat. Disrupsi teknologi menjadi salah satu isu strategi internasional dan termasuk dalam 10 kecenderungan besar global megatrend. Tadi kan Ceni ada bilang disrupsi teknologi. Menurut misalnya disrupsi teknologi itu kita akan membahas ada disrupsi teknologi sendiri menjadi salah satu isu strategi internasional dan masuk dalam 10 kecenderungan besar global megatrend. Era disrupsi teknologi merupakan salah satu tahapan dari revolusi teknologi yang ditandai dengan adanya terjadi proses perubahan khususnya pada cara manusia dalam melaksanakan berbagai kegiatannya baik dari segi bahasa. Perbandingan secara kompleks serta perubahan yang telah terjadi sebelumnya menurut kita dan kami 2022 dalam menghadapi disrupsi teknologi diperlukan adanya persiapan adaptif terutama dari masyarakat sendiri. Dalam beradaptasi menghadapi berbagai bentuk disrupsi teknologi, masyarakat perlu memiliki kemampuan literasi serta pola pikir baik sehingga dapat melakukan pemanfaatan dan minimal risiko disrupsi teknologi sendiri. Adanya disrupsi teknologi ini kemudian dapat dimanfaatkan khususnya dalam pembenahan terhadap proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan perkembangan teknologi dapat membantu dalam mewujudkan proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang kemudian menjadi lebih terpadu, terencana dan sistematis, serta dalam mewujudkan penataan kelembagaan negara. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan informasi digital ini membantu terjaganya korelasi dari setiap tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pemetaan berbagai peraturan yang memiliki potensi saling tumpang tindih, melakukan pengkajian terhadap peraturan yang inkonsisten, meningkatkan adanya partisipasi publik dalam setiap prosesnya, serta mampu membantu dalam melakukan analisis dan evaluasi dari setiap implementasi peraturan tersebut. Nah, berikut tadi itu kan merupakan penjelasan bagaimana sih pengaruh dari disrupsi teknologi ini khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun khususnya dalam pemerintahan, transformasi digital ini masih berhadapan dengan berbagai tantangan pembangunan mendasar, yaitu salah satunya adanya literasi digital yang rendah atau tingkat literasi digital yang rendah, di mana berdasarkan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Tanjung Pinang yaitu tahun 2025 hingga 2045, literasi digital rendah ini menjadi salah satu isu strategis nasional yang kemudian turut memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap daerah Kota Tanjung Pinang sendiri. Literasi digital merupakan kemampuan setiap individu dalam menggunakan suatu perangkat digital secara tepat sehingga individu tersebut mampu menemukan dan memilih informasi yang diperoleh. Namun, berpikir kritis terhadap informasi tersebut, berkreativitas, mampu berkolaborasi bersama individu lainnya, mampu berkomunikasi secara lebih efektif, dengan tetap memperhatikan keamanan berelektronik dan konteks sosial budaya yang berkembang menurut November tahun 2021. Singkatnya, literasi digital merupakan pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media digital, alat komunikasi atau jaringan baik dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara cerdas, cermat, sehat, bijak, dan tepat. Dalam literasi digital terdapat 4 pilar yang harus dikuasai dalam era digital saat ini. Jelaskan apa saja yang ada dalam literasi digital terdapat 4 pilar itu. Pilar pertama yaitu digital skill atau percakapan digital. Itu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, serta menggunakan perangkat keras
dan perangkat lunak (TIK) serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu digital etik atau etika digital, yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, serta mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu digital safety atau keamanan digital, merupakan kemampuan pengguna dalam mengenali, menerapkan, menganalisis, menimbang, serta meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian yang keempat yaitu digital culture atau budaya digital, yaitu kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, serta Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Nah, itu tadi merupakan apa sih yang dimaksud dari literasi digital, serta apa-apa saja nih pilar yang harus dikuasai dalam era digital saat ini, khususnya dalam literasi digital tadi. Di mana terdapat ya, tadi ada digital skill, ada digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Jadi saat kita menggunakan teknologi itu tidak serta-merta kayak hanya menggunakannya saja. Banyak sekali yang harus kita perhatikan, salah satunya seperti yang tadi, etika maupun keamanan dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi. Nah, pada era digital saat ini, masyarakat dituntut untuk menjadi melek digital dan kemudian memahami seberapa besar sih porsi dalam penggunaan teknologi informasi menuju ke arah yang lebih produktif, baik itu dalam mempromosikan wisata maupun produk lokal serta eksistensi dari kelembagaan dan juga organisasi suatu masyarakat. Nah, ini ada grafik dari Indeks Literasi Digital Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 hingga 2022. Oke, tadi kan sudah sama dijelasin sama Kak Dasa mengenai tentang penjelasan literasi. Jadi yang dapat kita simpulkan bahwa dari grafik pada tahun 2022, skor indeks literasi digital khususnya di Provinsi Kepulauan Riau sendiri mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya, yaitu berada di skor 3,59. Kemudian jika dilihat lagi dari berdasarkan dibandingkan 2 tahun sebelumnya, yaitu berada di skor 3,59. Kemudian lebih lagi berdasarkan 4 pilar literasi digital, yaitu pilar digital culture memiliki skor indeks tertinggi pertama, yaitu pada 3,87 pilar. Sementara pilar digital etik memiliki skor indeks tertinggi kedua, yaitu 3,76, dan pilar digital skill memiliki skor indeks 3,58, serta pilar digital safety merupakan pilar dengan skor indeks terendah, yaitu 3,14. Berarti dapat kita lihat ya dari grafik itu malah semakin di tahun 2002 ini malah semakin menurun dari indeks digital ya literasi digitalnya. Padahal kayak saatnya dengan perkembangan teknologi tadi semakin meningkat gitu ya. Ya, balik lagi, sementara di Kota Tanjung Pinang, skor indeks literasi digital pada tahun 2022 tidak diketahui memiliki skor berapa. Namun, dapat diketahui berdasarkan beberapa dokumen pemerintahan yang relevan bahwa kondisi literasi digital di Kota Tanjung Pinang tergolong masih rendah. Nah, berikut di bawahnya ada tabel yang kemudian menyajikan skor dari target indeks literasi digital. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indeks literasi digital di Kota Tanjung Pinang masih tergolong rendah melihat target dari periode pertama yang hanya sebesar 3,50. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo yang didukung penuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatik Kota Tanjung Pinang bersama-sama menggelar berbagai acara untuk kegiatan yang kemudian mampu mewujudkan masyarakat yang melek digital, terutama pada literasi digitalnya. Di tengah perkembangan dan penggunaan internet dalam kehidupan masyarakat, kemampuan literasi digital menjadi sebuah keharusan yang serius. Masyarakat yang dimaksud termasuk generasi milenial maupun generasi Z, yang kemudian menjadi generasi pemegang tongkat estafet dalam upaya membangun bangsa Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Tiasa di sini tentang tabel literasi digital. Di sini saya akan program tentang menjelaskan program literasi digital.
sekali program atau kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan literasi digital bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang, yang kemudian dapat diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, yaitu menggelar acara obrol literasi digital, menggelar acara gali ilmu literasi digital, menyediakan kelas literasi digital untuk pelajar dan mahasiswa, menggelar workshop literasi digital untuk pekerja, menggelar pelatihan literasi digital untuk kelompok rentan, menggelar fokus group discussion atau FGD literasi digital, serta 8 literasi digital lainnya yang dapat dilakukan dengan berbagai media dan kegiatan lainnya. Sebagai fasilitator dan koordinator dalam literasi digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang bertanggung jawab untuk meningkatkan literasi digital dalam kehidupan masyarakat melalui belajar pengembangan konten yang mengandung literasi digital ke dalamnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang dapat bekerjasama dengan pihak lain seperti lembaga pendidikan, komunitas, dan media massa guna mencapai tujuan peningkatan literasi digital secara lebih efektif dan efisien. Meningkatkan literasi digital dapat memanfaatkan dalam mempromosikan Kota Tanjung Pinang dan masif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan digital yang cermat. Nah, itu tadi merupakan beberapa program ataupun kegiatan yang akan dilakukan guna meningkatkan literasi digital masyarakat Kota Tanjung Pinang. Sebenarnya literasi digital ini sangat memberikan pengaruh kayak tadi mungkin dalam pertumbuhan ekonomi untuk mempromosikan apa-apa saja sih keunggulan dari Kota Tanjung Pinang ini. Makanya kita tidak boleh menganggap remeh bahwa tentang literasi digital tersebut yang sangat berpengaruh. Bersama-sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang dan masyarakat sekalian untuk turut serta dalam meningkatkan literasi digital khususnya di Kota Tanjung Pinang sendiri. Agar literasi digital tersebut di Tanjung Pinang jauh lebih baik lagi. Jadi yang masa kita tidak mengurangi tapi kedepannya mereka tidak bisa selesai. Jadi dia berkelanjutan gitu Iya. ya. Oke, betul sekali. Baiklah, sekian dari bincang-bincang kelompok 2 kesempatan kali ini. Jika rekan-rekan mahasiswa lainnya mungkin yang memiliki komentar atau tanggapan terkait bagaimana sih apa sih yang harus dilakukan dari literasi digital Kota Tanjung Pinang ini, dapat memberikan tanggapannya di kolom komentar. Mungkin itu saja. Apakah rekan lainnya ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup lah ya, kita tutup saja bincang-bincang kelompok 2 kali ini.